Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk pelajaran IPS hari ini kita masih membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemarin sudah sekilas Budi jelaskan tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini Budi akan menjelaskan lagi tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama, sebelumnya kita masih ingat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia kemarin tanggal 17 Agustus 1945 dengan tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901. Blitar itu termasuk Provinsi Jawa Timur. Wafatnya di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Berarti Insinyur Soekarno itu meninggal pada waktu umur 69 tahun. Apa peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno berperan menyusun konsep teks proklamasi. Jadi Insinyur Soekarno adalah penyusunnya. Tadi Budi sebutkan ada 3, salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Dan Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, lanjut sekarang yang kedua. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Wafatnya di Jakarta tanggal 14 Maret 1980. Perannya sama dengan Insinyur Soekarno, yaitu perumus teks proklamasi. Nah, kemarin Ibu Dia sudah bercerita bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Agar tidak terpengaruh terhadap orang lain, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tadi Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia, kalau Muhammad Hatta wakil presiden pertama di Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Juga dikenal juga sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Kalau Bapak Proklamator itu ada 2, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Lahirnya di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978. Perannya sama dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu perumus teks proklamasi. Nah, ini Mr. Ahmad Subarjo karena jasanya sangat besar terhadap Indonesia, dia dijadikan sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Kalau Menteri Dalam Negeri pertama di Indonesia siapa? Ya betul, Adam Malik. Lanjut. Laksamana Tadasi Maida. Dilihat dari namanya, Laksamana Tadasi Maida adalah orang Jepang. Loh, orang Jepang mengapa ikut berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena Tadasi Maida itu merasa sedih melihat rakyat Indonesia yang ditindas oleh orang Jepang, sehingga Laksamana Tadasi Maida membantu bangsa Indonesia ikut mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cara bagaimana? Dia menyediakan rumahnya
untuk tempat berunding tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu di jalan, ya betul, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ini fotonya Laksamana Tadasi Maida. Sukarni, yang kelima adalah Sukarni Kartodiwirjo, yaitu lahir di Blitar 14 Juli 1916 dan wafatnya di Jakarta 7 Mei 1971. Sukarni ini juga merupakan golongan muda. Kalau Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo itu termasuk golongan tua, sehingga dia akan berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, Sukarni ini adalah salah satu golongan muda. Nah, perannya apa? Dia yang mengusulkan, yang menandatangani teks proklamasi cukup Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dia, Sukarni ini yang mengusulkan akhirnya tanda tangan cukup Bung Karno dan Bung Hatta. Lanjut, ini yang keenam adalah Fatmawati. Fatmawati itu adalah istrinya Insinyur Soekarno. Lahirnya di Bengkulu tahun 1923. Perannya apa? Perannya adalah Fatmawati ini adalah yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih pertama kali yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini fotonya. Ini adalah foto dari Fatmawati, istrinya Soekarno. Yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Ini Sayuti Melik itu yang ini, yang masih muda ini. Perannya apa Sayuti Melik? Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah proklamasi dari tulisan tangan Bung Karno. Ketika 3 orang tersebut, tadi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding tentang perumusan naskah proklamasi, setelah jadi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedelapan adalah BM Diah. BM Diah itu adalah salah satu pemuda yang ikut menyaksikan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan yang menyimpan naskah asli selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Jadi ketika naskah proklamasi yang asli yang ditulis tangan Bung Karno ketika sudah diketik oleh Sayuti Melik, naskah aslinya itu dibuang di tempat sampah. BM Diah ini mengambil naskah asli dari tulisan Bung Karno tersebut dan disimpannya. Ketika baru dikembalikan kepada negara itu tahun 1992, sehingga arsip penulisan yang ditulis Insinyur Soekarno tersebut dijadikan sebagai arsip nasional. Yang ke-9, tokoh yang 9 adalah Abdul Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Mereka adalah pengibar bendera pusaka pertama kali. Ini proses pengibaran bendera di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah contoh naskah proklamasi tulisan Insinyur Soekarno itu yang atas ini tulisannya Insinyur Soekarno, yang bawah ini sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sekarang adalah bunyi atau suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Silakan didengarkan terlebih dahulu. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang
Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu adalah bunyi suara Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Nah, sekian ini dari penjelasan Bude tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nanti silakan kalian kerjakan tugas yang Budi berikan oleh Bu Dewi. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.